saya senang bahas keuntungan ya. Ya biar happy. Keuntungan terbesar nih dari Pipe Industries. Jangan dibuka banyak-banyak ya. Nah, itu dia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam berbahagia. Tentunya harus salam sehat ya, karena kesehatan ini harus jadi prioritas kita yang nomor satu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tapi sebelumnya aku mau menyapa semua Sobat Logam. Halo Sobat Logam, selamat datang di podcast Logam yang pertama. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya kayak apa sih logam itu? Logam itu kita bakal ngobrol logis tapi gamblang. Jadi pokoknya semua pembicaraan di podcast ini logis tapi kita disampaikannya biar mengerti itu jadinya gamblang. Dan di podcast perdana ini yang mungkin teman-teman baru ngeliat, aku nih Suci Patia hari ini sebuah kehormatan bisa duduk bersama bos-bos besar. Nanti akan aku kenalin satu-satu, tapi aku mau kasih tahu dulu sama teman-teman semua para Sobat Logam bahwa podcast kali ini temanya adalah pipa penopang ekonomi nasional. Wah, kayaknya udah berat banget nih. Semua orang kayak, oh ini podcast apa nih? Tenang aja semuanya ya Sobat Logam. Justru walaupun ini temanya berat, tapi mudah-mudahan kita bisa menyampaikannya secara mudah dimengerti gitu ya Pak. Nah siap. Nah jadi hari ini sebetulnya aku lagi ada di Cilegon. Kalau misalnya Sobat Logam tahu, Cilegon ini merupakan kota produksi baja terbesar di Asia Tenggara. Ini kalau aku salah dikoreksi ya Pak. Oh, betul? Betul ya. Yang katanya ini targetnya itu ya produksinya itu sampai dengan 10 ton. Wah. 10 juta ton. Oh 10 juta ton ya, 10 juta ton. Dan juga teman-teman, jadi ini juga sebuah kehormatan karena tadi aku udah bilang ya aku lagi duduk sama bos-bos besar kalau teman-teman tahu, yaitu direksi dari PT Krakatau Pipa Industries. Nah jadi aku bakal kenalin dulu satu-satu. Kalau kata bahasa Indonesia Pak, tak kenal maka tak sayang. Nggak tahu deh kalau udah kenal jadi takutnya jadi sayang. Nah oke, mungkin para Sobat Logam selalu mikir kalau bos-bos itu biasanya kayaknya terkenalnya galak, kaku. Nah kita akan buktikan ya apakah bos-bos di Pipa Industries ini sekaku dan segalak itu. Yang pertama mau aku kenalin adalah Bapak Denny Prasetya, Direktur Komersial. Mungkin ada yang mau tebak yang mana? Yang katanya yang paling gaul di sini. Betul nggak Pak? Enggak juga. Oh yang ini. Bapak mungkin boleh sapa-sapa. Halo, saya Denny Prasetya dari Direktur Komersial PT Krakatau Pipe Industries. Pipe Industries. Nah, dan selain Pak Denny, di samping aku ini juga ada Bapak Edi Rukman. Wah, ini kenapa duduk dekat saya? Karena Direktur Keuangan. jadinya cepet. Jadi saya udah langsung mikir kayak, wah Direktur Keuangan, saya harus duduk di sini nih. Supaya secure. Supaya aman. Nah, itu dia, Pak. Mungkin Pak Edi silakan mau sapa-sapa Sobat Logam. Selamat sore Sobat Logam. Perkenalkan saya Edi Rukman, Direktur Keuangan dan Umum dari PT KPI. Nah itu dia. Ini yang pokoknya Sobat Logam jangan ada yang ngusik-ngusik ya yang ada di sini ya. Dan yang terakhir last but not least, yang terakhir yang saya kenalkan tapi juga tidak kalah pentingnya yaitu Bapak Wahyu Wirawan selaku Direktur Produksi dan juga Teknologi. Halo Pak Wahyu. Sapa-sapa dulu. Oke, sapa-sapa milenial sih gimana Pak kira-kira? Sapa-sapa milenial langsung bingung ya? Ada gap. Nah ini kan kita, mohon maaf ya Pak, biar semua tuh Sobat Logam ngelihat podcast kita tuh nggak kayak, wah ini kayaknya mau diceramahin, mau dikuliahin gitu ya. Enggak ya Pak, pokoknya Sobat Logam, aku pastikan podcast ini memberikan kalian banyak wawasan, informasi terkini, mungkin yang pada kepo-kepo tentang dunia pipa, dunia baja gitu ya, di Krakatau Pipe Industries. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol di sini. Nah sekarang ngomong-ngomong, tadi kan Pak Denny udah bilang nih dari Pipe Industries, udah 50 tahun ya Pak ya? Iya. Oke, udah 50 tahun, tapi kok masih bisa ada yang bertanya-tanya apa sih Pipe Industries ini? Jual apa nih? Jualan pipa atau apa coba? Ya pasti jualan pipa karena ada pipe-nya. Cuman pipa ini kita berorientasi pada pipa yang pipa ukuran besar lah ya. Dari mulai pipa 10 cm sampai pipa di atas 2 meter. Jadi memang untuk aplikasi yang besar. Jadi kita tidak untuk yang aplikasi pipa ledeng apa gitu ya. Walaupun itu ada untuk aplikasi air, mengalir air, pancang, pipa minyak dan gas, dan untuk konstruksi.
Oke, berarti gitu. kalau ada pembangunan infrastruktur nih yang ada di tanah air, berarti itu Pipa Industries yang handle? Mostly like that. Oh, iya. Amin. Amin. Nah, itu dia kita aminkan. Nah, katanya juga Pak, ini itu yang namanya baja itu Mother of Industries. Nah, itu kenapa bisa dibilang Mother of Industries? Apakah emang demand-nya yang banyak, kebutuhannya yang banyak, atau seperti apa Pak Denny? Ya kalau mother itu kan sebuah ibu yang nanti akan menghasilkan anak-anaknya, ya kan? Nah, dengan merujuk pada mother, makanya semua industri itu memang harus merujuk pada ibunya, memerlukan baja. Makanya tidak ada industri tanpa ada baja. Industri apapun itu memerlukan baja, even sedikit porsi tapi dia membutuhkan baja. Makanya baja adalah sebuah industri ibu daripada sebuah industri. Makanya disebutannya seperti itu. Oh, oke, berarti penting sekali Penting tuh sekali. Ya perannya ya Pak. Nah, ngomong-ngomong soal pembangunan, tadi kan most likely katanya kalau pembangunan di tanah air, Pipa Industries ini kan berperan. Nah, sekarang kan lagi gadang-gadang tuh ibu kota negara baru ya Pak ya, di Kalimantan. Gimana Pak, mau pada pindah ke sana ikutan? Akan ada kesempatan ya. Ini kan pembangunan yang sangat skala besar sekali ya. Ini yang kita tunggu-tunggu dan ini bakal berpuluh-puluh tahun ke depan ini masih akan terus nih pembangunan infrastruktur. Kita ingin tahu peran dari Pipa Industries ini juga berperannya sejauh apa sih Pak dalam pembangunan IKN ini? Tentunya kita pada fase sekarang ini adalah fase pembangunan infrastruktur ya di IKN. Jadi kalau saya lihat ada kebutuhan-kebutuhan pipa, khususnya kebutuhan baja dulu ya. Kebutuhan baja memang sangat besar di sana. Dari baja itu ada pipa bajanya yang memang saya melihat ada kebutuhan-kebutuhan yang cukup besar di sana. Kita berusaha untuk berpartisipasi ya baik dari Krakatau Steel Group maupun dari Krakatau Pipe Industries sendiri. Kita sudah berusaha memperkenalkan, melihat potensi-potensi yang ada di sana. Banyak sekali kebutuhan di sana, mulai dari untuk pelabuhannya, mulai dari untuk pipa airnya, bahkan untuk jembatan-jembatannya kita sudah potensikan di sana. Siap. Oh, siap, udah siap. Bocoran dong Pak, kalau misalnya kayak gitu, pitching apa ditunjuk langsung sih Pak? Nggak ada penunjukan langsung, kita fight, kita harus berkompetisi. Jadi memang indahnya Indonesia tuh di situ. Tetap berkompetisi Pak? Harus selalu begitu. Ya memang dibanding-banding harganya, memang mereka sebagai pembeli pasti akan berusaha mendapatkan harga yang terbaik. Oh, oke. Gitu. Saya pikir kalau misalnya karena Pipe Industries ini kan udah ibaratnya ini BUMN gitu ya. Dan jadinya oke, kalau misalnya ada pembangunan di tanah air, pembangunan infrastruktur udah langsung ditunjukkan, nggak ada ya berarti? Tidak lah, tidak ada yang nunjuk. Kayaknya nggak ada yang sekarang bisa. Kalau nilainya besar itu pasti di tender. Oh, pasti di tender. Berarti perjuangannya ini banyak sekali dari Pipe Industries. Ya. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan masyarakat nih. Kalau misalnya ada proyek pemerintah, itu rules-nya, aturannya seperti apa sih kalau misalnya emang kita mau masuk gitu, salah satunya Pipe Industries kita mau masuk. Apakah ada aturan khusus gitu? Jadi ada aturan khusus terkait dengan penggunaan produksi dalam negeri. Itu ada penetapan tingkat kandungan dalam negeri yang mana itu memang sudah mulai diterapkan, bahkan dirulkan dalam bentuk undang-undang ya. Beberapa di minyak dan gas ada peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang penggunaan produksi dalam negeri. Jadi kalau kita mempunyai tingkat kandungan dalam negeri itu di atas 40%, memang seharusnya sudah barang wajib, sudah tidak bisa lagi diimport ya. Itu mungkin yang harus kita dorong untuk bisa selalu diterapkan, bahwa importasi itu memang hanya untuk barang-barang yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Oh, oke. Tapi impor itu berarti masih ada, Pak? Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Walaupun sudah diproteksi sebagaimanapun, tapi kita rasakan memang masih ada saja. Oke, berarti proyek IKN ini kan pasti kan besar sekali nih. Direktur produksi gimana? Seneng dong, Pak? Ya, kan bagaimanapun kalau fasilitas produksi kita itu ada muatannya, nah itu pasti membahagiakan buat kita. Oke. Dari Pipe Industries dari Pipe Industries itu Pak, kalau setahun tuh produksinya berapa sih, Pak? Ya, kalau dari rata-rata ya kita memang masih di kisaran 8.000 sampai 10.000 ton gitu ya per bulannya.
Oke, per atau bulan. kisaran 100 ribuan. Oh, 100.000. Paling besar gitu. Kayak kita pengen tahu juga nih paling besar proyek Rekor apa Pak nih? Wahyu. Ya kebetulan tahun ini Iya. itu kita baru saja mencetak rekor produksi maupun shipment juga ya. Bulan Juli ya kalau nggak salah, bulan Juli itu sekitar 10.500-an gitu ya. Kita bisa memproduksi yang tertinggi, artinya rekor. Kemudian di bulan September itu kita mencetak rekor shipment 16.000. Nah ini juga sepanjang sejarah yang tertinggi. Oh, berarti ini yang tertinggi tahun ini justru ya. Padahal tahun ini lagi pandemi ya. Maksudnya 2 tahun Sudah terakhir di ini. ujung lah. Iya, di ujung ya. Tapi kan 2 tahun ini kan struggle. Apakah pipe industries nggak merasakan struggle pandemi atau sama aja jadi kayak kita? Saya sih merasa struggle ya Pak ya pandemi ya. Nah, mungkin Pak Deni Gimana bisa nih? cerita gimana Struggle-nya kita pandemi mencari ini. order. Semuanya struggle ya. Gitu. Semuanya struggle ya pada saat pandemi. Jadi pertama ada refocusing anggaran. Pemerintah berusaha mengalokasikan anggaran. Beberapa proyek itu anggaran dikurangi atau dialokasikan untuk penanganan pandemi ya. Sehingga kadang-kadang kita baru 70% pembayaran belum bisa terus dilakukan ya. Itu satu kondisi. Terus juga pekerjaan. Jadi setelah dapat order menjalankan ordernya sendiri di proyek-proyek itu banyak tantangannya. Lagi ada mau delivery, tiba-tiba timnya kena COVID, semua lockdown, nggak ada yang masuk. Ya itu kapal nunggu gitu ya. Tapi kita semua antisipasi, pertama dengan melakukan customer engagement. Jadi kita kan tahu tidak bisa bertemu, artinya kita harus melakukan secara online meeting. Nah, itu kita terus engage dengan customer melalui online. Mereka juga butuh kita sebenarnya kan. Ya udah, itu merupakan salah satu yang efektif lah ya, kita lakukan customer engagement dengan cara online meeting. Oke, berarti salah satu tantangannya adalah refocusing anggaran tadi. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Nah, itu tuh Di Pak Edi bidang nih. keuangannya ini Mbak yang jadi repot. Nah, baru saya mau nodong Pak Edi gimana nih? Pak Edi kan direktur keuangan, pasti kan maksudnya pembangunan tetap jalan gitu ya, tapi ada refocusing anggaran, itu gimana tuh Pak Edi? Ya tadi ya kendala-kendala yang disampaikan Pak Deni gitu ya. Barang sudah siap gitu ya. Kita mau shipment di sana lockdown kan. Sementara atau barang sudah kita produksi gitu ya, project ditunda gitu. Artinya kan cash yang harusnya Sudah kita terlanjur terima keluar, gitu ya. Dan cash yang sudah kita keluar, kemudian kapan cash itu harus masuk gitu, itu kan jadi mundur Mbak. Nah ini impactnya luar biasa terhadap kemampuan modal kerja kita akhirnya gitu ya. Cuma ya dengan apa tadi jurus-jurus saktinya gitu lah ya. usaha apa namanya horizontal gitu ya, dibantu sama usaha vertikal gitu. Toh akhirnya kita bisa melewati hambatan. Kata kuncinya apa? Berdoa dan bekerja. Berdoa dan Kerja. Wah, ini kalau Pak Edi goyang, kita semua goyang. Ya pasti. Baik dari keuangan maupun dari struktur badan. Itu dia yang bahaya. Iya. Tapi Pak, untuk kesiapan modal kerja untuk pembangunan infrastruktur kan yang memang di Indonesia beberapa tahun terakhir kan lagi gencar-gencarnya ya. Infrastruktur di mana-mana, apalagi ada IKN nih. Untuk kesiapan modal dari pipe industry sendiri gimana tuh Pak Edi? Ya, memang ini tantangan ya modal kerja ini. Jadi KPI ini kan industri manufaktur ya Mbak ya. Jadi padat modal kerja gitu. Kita membutuhkan modal kerja yang cukup besar. Tadi Pak Wahyu katakan rata-rata per bulan 10.000 ton gitu kan. Ya kalau kita uangkan mudahnya kira-kira 150 miliar itu per bulan gitu ya. Bayangkan kalau jadi kecepatan untuk lead time dari working capital, maksudnya dari kita beli bahan baku, kemudian kita produksi, kita shipment, sampai kita tagih, balik lagi itu uang. Itu di masa lalu itu luar biasa panjang gitu ya Mbak Suci ya. Kira-kira sekitar hampir 6 bulanan lah, 5 sampai 6 bulan. Kalau kita bicara 6 bulan atau 5 bulan, minimal kita butuh uang 750 miliar kan untuk modal kerja. Makanya kita di manajemen ini berusaha bagaimana kita memperpendek tadi itu ya, memperpendek cash to cash cycle-nya gitu ya. Kita selalu berupaya ya, sekarang sih alhamdulillah lah ya. Dari kondisi masa lalu, kita bicara 7 tahun yang lalu lah ya gitu ya.
itu sampai 6 bulan gitu. Sekarang kita bisa shorten itu ya kira-kira antara 3,5 sampai 4 bulan. Jadi sekarang kita bermain di modal kerja sekitar 500 miliaran lah. Nah, alhamdulillahnya ya kita ini kan sebenarnya industri hilir dari Krakatau Steel. Wah, orang tua kita juga kan sangat sayang ke anak-anak. Anak kesayangan atau anak-anak bungsu? Sayang, jadinya fully support dari Krakatau Steel sebagai pemegang saham. Oke, silakan KPI, Pak Denny, ini bahan baku di rolling, 4 bulan lagi bayar tapi ya. Nah, kira-kira gitu. Wah, kalau modalnya 500 miliar, untungnya tuh berapa? Jadi sayangnya KPI ini kan industri manufaktur ya. Industri manufaktur itu lebih besar pahalanya daripada untungnya. Bener banget itu. Masa sih, Pak? Kita sebagai industri hulu menghidupi hilirnya gitu kan. Oh, saya 500 miliar langsung kayak wah kayaknya ini untungnya bisa triliunan nih gitu. Kalau kita bicara industri jasa, wah itu kita bicara angka 20 sampai 50% tuh. Ya kan marginnya gitu ya. Kalau industri manufaktur ya paling di kisaran 5 sampai 8% aja Bang, nggak terlalu banyak gitu. Oh, masa sih Pak? Saya baru tahu ya. Ya tapi gede pahalanya aja. Sama gede ketawanya ya Pak. Kalau ada masalah ya udah diketawain aja. Paling tidak kan multiplier efeknya itu kan besar, downstreamnya itu kan besar. Nah itu yang pahala, gitu kan? Itu pahala. Ya, pahalanya itu Mbak Suci. Iya kan? juga. Saya juga kan ada di sini gitu ya. Berarti ini multiplier efeknya. Multiplier efeknya itu sangat besar gitu. Oke, berarti kalau secara keuntungan hanya 5 sampai 8% Pak? Ya kira-kira gitu ya. Itu pun sebenarnya kita tetap terus berupaya ya. Jadi ini informasi aja untuk teman-teman ya, bahwa Krakatau Steel Group ini termasuk KPI itu kan kalau kita bicara 7-8 tahun yang lalu itu kan selalu menderita kerugian kan. Nah hanya di 3 tahun terakhir ini kita bisa turn around dengan segala macam tadi ya, di tengah kesulitan pasti ada jalan. Ada gitu peluang, ya. Selalu ada peluang ya, gitu kan? Di tengah tantangan ya Pak. Orang kalau susah itu kreatif Mbak. Tertekan soalnya. Orang lagi susah itu kreatif, jadi sehingga alhamdulillah sih kita melakukan efisiensi yang masif gitu, improvement di segala bidang. Ya alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kita udah profit terus. Oh, gitu. sekarang udah profit terus ya. Jadi, Oke, justru ditambah lagi 2 tahunnya pandemi lagi. Iya, bayangin dalam kondisi pandemi kita malah profit, kan aneh juga. Iya, gitu kok ya. bisa itu? Kan tadi pahalanya lebih besar. Efisiensi tadi ya. Efisiensi masuk. Di tahun 2020 kita inisiatif yang muncul itu bisa menghasilkan sekitar 3,4 juta dolar untuk ininya efisiensinya. Kemudian ya berikutnya otomatis tantangannya lebih besar ya, kalau sudah diambil di awal pasti peluang efisiensi berikutnya makin ketat. Agak turun memang, tahun 21 itu sekitar 1,8an lah gitu ya. Ya sekarang berjalan di tahun ini sudah sekitar 1,4 lah kita lebih efisien. Nah itu salah satu yang mendukung tadi ketercapaian kinerja positif di masa-masa pandemi. Mungkin nyambung tadi yang Pak Edi yang tadi sampaikan, kan kita sebetulnya di manufaktur ini ketat banget ya working capital-nya, jadi memang butuh support nih teman-teman konsumen kita juga nih. Jadi dari sobat logam yang nonton nih. Bayar dong. Nah itu ini kita masuk sesi curhat. Justru biasanya sesi curhat yang menghasilkan sesuatu loh Pak. Kalau yang justru yang terlalu disetting biasanya malah nggak ngasilin apa-apa. Ya, kita itu bisa ya melayani secara kontinu gitu kan, kita juga ya supaya juga bisa tetap bertahan hidup, jadi lancar lah gitu ya. Jadi memang masalah tadi customer bayar tuh kita juga membentuk sebuah tim lah ya. Tim itu melibatkan hampir semua personal. Jadi itu yang namanya collection tidak hanya tugasnya dari keuangan. Semua terlibat ya, mulai dari si salesnya yang kenal sama si customernya, si keuangannya yang berusaha membuat invoice, menagih dan sebagainya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi stepping awal karena kita memang project order gitu ya. Job order, jadi memang banyak di project proses-proses penagihan itu dilakukan. Jadi kita coba
intens bagaimana segera invoice itu bisa diakui, ya, intens bagaimana supaya invoice yang diakui itu dapat segera dibayar. Kalau ada kendala-kendala pembayaran, deeskalasi. Sampai kita semua turun, kerja Pak Edi bolak-balik Jakarta nagih tuh. Berapa lama sih Pak biasanya kalau pembayaran itu invoice sampai cair? Ada yang seharusnya berdasarkan klaim sih, ada yang SKBDN, ada menggunakan LC, ada yang menggunakan cash before delivery, ada juga yang pakai 45 hari, 30 hari, itu tergantung daripada rating yang diterapkan oleh keuangan. Ya. Tapi memang pada saat-saat pandemi itu challenging-nya sangat besar sekali gitu ya. Mereka juga kadang-kadang dari owner juga telat membayar segala macam ya. Kita berusaha melakukan pendekatan bahwa ini kewajiban kita sudah selesai. Gitu. Alhamdulillah melalui banyak pendekatan-pendekatan kepada para petinggi-petinggi dari customer juga, ya sejauh ini sih collection kita sudah mulai membaik. Dari yang sebelumnya memang agak berat. Tapi average-nya rata-rata berarti 30 hari sampai 45 hari? So far sih masih seperti itulah. Kalaupun ada SKBDN yang usance lah gitu lah ya. Gitu. Kalau setahun takutnya nanti kita rame-rame ya dari kita tagihnya. Ya memang ada yang berulang tahun kadang-kadang. Tapi ya tentasinya masih beberapa kecil lah posisi-posisi. Iya, ini menarik nih kalau bahas tentang keuangan ya Pak. Karena saya senang bahas keuntungan ya. Ya biar happy-happy. Keuntungan terbesar nih dari pipe industries. Jangan dibuka banyak-banyak ya. Nah itu dia Pak. Kita mungkin bisa dapat uang denger kali ya. Nanti bagi-baginya berat. Jadi tadi saya sampaikan ya Mbak ya. 7 tahun terakhir sampai 2019 itu rata-rata di industri manufacturing termasuk dengan Krakatau Steel-nya itu merugi, posisinya merugi gitu ya. Tapi begitu 2019 kayak kita bangun tidur gitu ya, kita turn around lah dengan segala tadi masif efisiensi, perbaikan di segala bidang. Begitu masuk tahun 2020 tiba-tiba KPI langsung untung 8,7 juta gitu ya. Alhamdulillah. Kita pikir ini hanya lonjakan sesaat gitu ya. Ternyata bertahan. Tapi itu ya alhamdulillah 3 tahun kita sustain lah ya. Di tahun lalu kita bisa tetap untung lah ya di kondisi pandemi itu kurang lebih sekitar 5 juta dan prognosa 5 juta apa nih Pak? Dolar. Oh, 5 juta dolar. Kira 5 juta. Kalau rupiah lah. 5 juta ya, dolar. Kira-kira ya 75 miliar lah ya. Okay. Nah di tahun ini insya Allah sih bisa lebih besar lagi ya Mbak ya. Amin. Oke, berarti terbesar itu yang kemarin 8,7 ya, juta. 8,7 karena itu kondisinya memang tadi ya karena di dalam portfolio pipa gitu ya Mbak ya kan ada yang untuk oil and gas, ada untuk tiang panjang, untuk air minum maupun yang retail gitu ya. Secara profit margin kan memang berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Paling besar kan ada di oil and gas. Nah pada saat itu di tahun 2020 itu lagi bergairah tuh oil and gas. Jadi banyak banget Pak Denny dapat order ke oil and gas. Makanya ketawanya paling kenceng hari ini. Makanya kalau nangkep tiba-tiba, wah ada order dari Pertamina, dari Medco, senyum Pak. Termasuk saya juga. Targetnya sih tapi Pak, targetnya tahun depan 2023 tinggal 1 bulan lagi pasti punya target dong Pak. Iya, kalau udah sempat dapat 8,7, 5 juta dolar, targetnya di tahun depan. Iya, jadi kalau kita target kedepannya kan pengennya terus lebih baik gitu ya. Jadi ada sebenarnya 3 ukuran yang menjadi dasar melihat performan lah kita ya. Mulai dari sisi revenue gitu ya, kemudian dari sisi EBITDA maupun dari laba kan. Alhamdulillah ya tahun ini kan revenue kita ini mencapai kurang lebih sekitar 2,5 triliun gitu ya. Tahun ini di 2022. The best ever ya, the best ever. Oh, the best ever. Nah, di tahun sebelumnya tuh masih di bawah 2T lah, sekitar 1,6. Ya, di tahun depan ya kita harus achieve lebih besar lagi. Ya udah di atas UKM dikit loh. Iya bener. Kalau sekarang 2,5T ya mudah-mudahan tahun depan 5T ya. Ya, 5T. Nah, kalau 5T, 3T ya. Oh, alhamdulillah, saya berarti dikontrak 10 tahun kalau 5T ya. Nanti tahun depan diundang lagi podcast kita laporin. Laporin keuangan ya. Tapi Pak ini menarik deh. Ini aja judulnya pipa penopang ekonomi nasional. Tapi kenapa kebanyakan ini pertanyaan awam ya? Kenapa kalau misalnya BUMN itu jadi penopang nasional salah satunya pipa gitu ya? Kenapa merugi terus sih Pak?
Ya memang kaitannya kepada beban-beban yang masa lalu lah ya. Dan juga memang bagaimana support dari stakeholder ya terhadap industri pipa, industri baja lah pada umumnya. Sekarang ini memang sudah mulai, alhamdulillah mulai membaik lah ya, baik dari segi aturan, penerapan TKDN gitu ya, dan juga tadi ya law enforcement-nya ya. Kita mendengarkan banyak case sampai Pak Presiden sendiri bilang khusus untuk pipa baja ya kan, coba upayakan maksimalisasi produksi dalam negeri. Itu suatu yang sinyal yang cukup baik sebenarnya. Oke, nah sama Pak Wahyu aku penasaran juga Pak, ini kan lagi digitalisasi kan sekarang lagi gembar-gembor, semua orang disuruh transformasi digital. Nah kalau dari pipe industry dari segi peremajaan alat gitu, apakah ikut juga nih dalam digitalisasi ini Pak? Ya, jadi kalau teknologi baja sebenarnya teknologi yang sudah cukup kuno ya, udah matang, artinya memang tidak banyak breakthrough di teknologi baja, artinya ya gitu-gitu aja. Ya sepanjang masih bisa dijalankan dengan apa namanya efisien dengan dan sebagainya, itu masih kategori layak dipertahankan. Memang yang jadi tantangan biasanya di kontrol ya. Kalau di mechanical relatively masih bisa dipertahankan. Nah, kalau kontrol memang di beberapa case itu sudah tidak support lagi. Nah, itu yang absolute ya, absolute. Jadi beberapa kontrol obsolete itu yang kita remajakan pada kontrol-kontrol yang mutakhir lah gitu ya. Tapi di luar itu memang kita juga ada upaya-upaya untuk melengkapi fasilitas produksi kita. Kita pengennya itu menjadi one stop service gitu ya. Pipa itu kadang-kadang nggak cuma yang dibeli pipanya saja, tapi bagaimana pipa itu bisa dipertahankan umurnya, long life gitu ya. Berarti harus ada aplikasi pelapisan. Gitu. Kita punya sudah. Udah kemudian kadang-kadang apa namanya harus disambung-sambung dengan ulir, dengan dibengkokkan dan sebagainya. Memang tidak semuanya kita mengupayakan sendiri ya, kita berpartner dengan rekan-rekan industri lain. Kebetulan di lingkungan kita juga ada, ya kita maksimalkan lah gitu ya. Kemudian dari sisi apa namanya kapasitas ada juga kita penambahan. Di tahun lalu kita nambah satu mesin yang bisa bikin pipa sampai 3 meter diameternya. Memang kerjasama juga kita dengan rekan kita yang bergerak di bidang yang sama. Jadi upaya-upaya gitu dengan kemampuan internal maupun dengan kerjasama bersama partner-partner kita, itu kita berupaya agar KPI ini bisa menjadi tempat yang dituju oleh semua yang membutuhkan pipa gitu. Berarti yang jelas KPI ini terus adaptif terhadap perubahan ya Pak ya, pastinya agar memberikan pipa baja terbaik nih untuk tanah air. Nah, terakhir Ibrahim buat Pak Denny nih Pak, supply and demand-nya nih untuk semuanya mungkin ya di 2023 ini kira-kira udah ada gambaran belum sih? Wah, apalagi kan nih tahun depan kan kayaknya kan kita udah mulai endemi nih Pak kan. Tapi mulai muncul itu isu krisis itu. Nah, itu dia. Resesi kan. Semua orang gempar-gempar. Arus informasi di media sosial sekarang kencang banget Pak. Ya kan ada orang yang udah mulai aduh gimana nih resesi nih tahun depan. Tapi Ibu Sri Mulyani juga bilang tenang aja nih Indonesia nggak akan resesi nih katanya. Tapi kan kita harus tetap bersiap diri nih Pak. Dari pipe industry sendiri gimana melihat 2023 supply and demand ya Pak? Jadi memang ada concern tadi, ada bagaimana ada resesi, ada krisis, yaitu mulai terindikasi di Eropa bagaimana krisis itu terjadi ya kan, inflasinya mereka juga cukup tinggi. Kemudian di kita exchange rate ya kan begitu tingginya juga, dan ini mengakibatkan agak tertahannya misalnya kenaikan baja, penurunan baja, sehingga dinamik dari harga ini juga menjadi semakin susah diprediksi gitu ya. Kemudian juga apa namanya di dalam negeri sendiri ya ini memang kelihatan ada trigger-trigger ya, yang ini memang kayak kemarin ketika pandemi trigger infrastruktur kan semakin tinggi, proyek-proyek itu merupakan trigger daripada sebuah pembangunan ya, sebuah growth daripada sebuah negara. Ini salah satu trigger di tahun depan adalah ya saya lihat IKN misalnya kan.
dengan masifnya pembangunan di sana, mudah-mudahan ketarik semua gitu ya, sehingga resesi ini tidak terlalu besar lah gitu efeknya. Okay. Tapi kalau dilihat memang ada estimasi mungkin penurunan demand sekitar 10% ya. Tapi harga jual juga bisa jadi turun ya dari yang sebelumnya mungkin sekitar 30%. Nah mungkin terakhir nih dari bapak-bapak direksi semua yang ingin disampaikan untuk Sobat Logam mungkin yang agar melihat nih bahwa seberapa penting sih pipa baja ini di tanah air. Aku pingin dari Pak Wahyu dulu nih Pak. Ya, harapannya ya tadi yang seperti saya sampaikan ya, pengen sih KPI menjadi tempat tujuan teman-teman. Kalau yang tujuan, untuk ya. pipa baja, datanglah ke kita karena kita punya semuanya. Kita dari sisi ACM-nya kan, bahan bakunya dekat, ya kita dapat support dari Krakatau Steel, Krakatau Fusco dan sebagainya. Kemudian workshop di lingkungan kita banyak, artinya kalau ada pekerjaan tambahan terhadap pipa dekat semuanya, artinya nanti kita bisa menjamin delivery-nya itu bisa lebih tepat waktu gitu. Kalau dari sisi harga ya kita kan tadi sampaikan efisiensi itu pasti akan membuat kita lebih kompetitif di harga, lebih bisa bersaing. Oke, apalagi kalau udah dari baja pipa kayak gitu. Oke. Apalagi kalau udah kenal mungkin bisa dapat diskon berapa Pak? Tapi tidak sebesar matahari apa ya. Kalau dari Pak ini dari segi keuangan mungkin invoice-nya harus cepat dibayar atau gimana tuh Pak? Kalau perlu aja sebelum invoice sudah dibayar. Harapannya nih Pak nih. Iya, ya memang apa namanya ya, kembali lagi tadi saya fokusnya memang ke modal kerja gitu ya. Jadi harapannya sih ke depannya apa namanya kita bisa lebih memperbaiki lah ya apa namanya term of payment ke para customer kita gitu ya. Bukannya kita ingin apa namanya egois atau apalah, yang penting kan saling support lah. Karena kita terutama nih sesama BUMN gitu ya, BUMN Karya, terus terang BUMN Karya adalah market terbesar kita gitu ya, volume itu ada di sana gitu ya. Cuma memang karena kami juga paham kendala di sana juga karena banyak sekali penugasan dari pemerintah gitu ya, sehingga dengan dana yang terbatas imbasnya juga kan ke kita juga gitu. Cuma perlu dicarikan win-win solution lah, mereka hidup, KPI juga tetap hidup ya. Gitu. Jangan sampai nanti kita nggak profit lagi ya Pak ya, itu yang paling penting. Jadi profitnya pindah ke karya gitu. Pak, tapi deg-degan nggak Pak? Karena kan ini kan profit 3 tahun terakhir, itu kan 2 tahunnya kan pandemi ini. Sekarang udah mau endemi nih kan, udah nggak pandemi lagi, takut nanti rugi lagi, ada deg-degan apa enggak? Insya Allah enggak ya. Jadi tadi kuncinya adalah kita harus membangun competitiveness dari KPI gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita membangun competitiveness ya, salah satunya kita harus jadi market leader kan. Bagaimana kita menjadi market leader, kita naikkan apa namanya, pertama adalah kita naikkan produktivitas kita gitu ya, volume jual kita, sehingga kita bisa menguasai pasar. Yang kedua dikunci lagi oleh efisiensi yang masif tadi. Jadi efisiensi itu nggak akan berhenti gitu, tiap tahun itu terus. Jadi kalau yang awal mungkin yang gede-gede gitu ya Mbak ya, paling besar contoh misalkan dari sisi tenaga kerja ya kita optimalkan lah tenaga kerja yang ada. Kemudian kaitannya dengan modernisasi itu tujuannya kan sebenarnya otomasi gitu ya. Otomasi selain tujuannya untuk membuat mesin lebih presisi, juga kita mulai mengurangi peran-peran manusia di situ gitu ya. Betul. Kalau seandainya itu bisa kita kurangi ya semakin kompetitif lah kita. Artinya tonase per karyawannya kan akan terus meningkat gitu. Jadi ya begitulah, beneran saya percaya sih KPI kedepannya itu bisa sustain lah. Ya syaratnya tadi Pak Wahyu mulai modernisasi, kita di keuangan akan full support gitu. Pak Wahyu butuh apa kita gak beli gitu. Yang penting jelas. Yang penting itu ya, modernisasinya. 3 tahun harus balik.
Pak Wahyu butuh keren kita beli. Tapi harus balik duitnya. Iya, makanya semuanya condongnya ke Pak Edi nih kan. Akrab-akrab. Iya kan. Siapa tahu nanti per bulan jadinya 20.000 gitu kan. 20.000 ton per bulan kita nggak Itu tahu. target 5 tahun kita ke depan ya memang harus sebesar itu, Mbak. Jadi harus 20.000. 20.000. 20.000 ton per bulan. Berarti itu target dalam 5 sampai 5 tahun ke depan ya, Pak. Tadi yang saya bilang kita harus meningkatkan kapasitas kita gitu. Maksudnya juga kan dalam upaya kita untuk menjadi market leader gitu. Kalau udah market leader kan harga kita bisa kontrol. Iya, betul. Kan gitu, cuan lagi. Cuan lagi kalau Pak Edi ngomong cuan. Tapi saya percaya kalau KPI dalam 3 tahun terakhir justru profit gitu ya, bisa melihat peluang di tengah tantangan yang ada, berarti tahun depan mau ada resesi atau enggak, justru itu bisa jadi peluang yang bagus juga. Saya rasa tahun depan nggak lebih berat daripada yang 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir udah kayaknya Nah, gimana santai-santai tuh? aja. Pak Denny itu gimana tuh untuk menutup semuanya kita simpulkan ya oleh Pak Denny ini? Ya satu kata lah, bahwa kita akan, tadi kan ada komitmen di dalam dan komitmen keluar ya. Komitmen keluar kita tetap jaga bahwa ujung-ujungnya kita harus memberikan kepuasan kepada customer ya kan. Customer is our satisfaction gitu kan. Customer satisfaction is the first lah gitu ya. Nah, kita selalu berkomitmen. Komitmen itu kan baik dari segi pemenuhan delivery yang ditetapkan supaya proyeknya tidak terlambat ya kan. Terus pemenuhan quality supaya dia juga secara proyek kualitasnya juga bisa terjaga. Dan yang terakhir dari segi harga. Harga kita coba fight, kita coba berkompetisi dengan baik gitu ya. Tentunya didukung oleh teman-teman ini supaya bisa lebih ekonomis ya. Artinya kita juga bersaing juga bisa lebih baik. Itulah komitmen kita bahwa kita akan memberikan terbaik buat customer. Komitmen ya. Satu kata berarti Pak. Pipe Industries, komitmen. 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 Aduh berat ya, saya kalau ngomongin komitmen. Komitmen apa? Komitmen pelanggan. Oke, berarti satu kata tentang Pipe Industries, komitmennya ya ini. Aduh mudah-mudahan ya semua targetnya tercapai, inisiatif dari Pipe Industries juga bisa terus dijalankan ya Pak. Tentunya untuk sekali lagi kan karena pipa baja penopang ekonomi nasional ya. Oke, thank you so much. Ini ada Pak Denny, Pak Wahyu, Pak Edi. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Ini episode perdana, tapi kok rasanya kayak udah episode keberapa gitu ya. Kita udah ngobrol dan mudah-mudahan Sobat Logam yang mungkin tadinya masih nggak tahu apa sih ini Pipe Industries gitu ya. Dan sekarang Sobat Logam juga jadi mulai tercerahkan nih, udah beberapa informasi kan tadi udah disampaikan, tadi kita udah tahu nih dari produksinya gimana, dari komersialnya gimana, dari keuntungannya nih, dari keuangannya juga kita tahu ya jadi gimana. Tapi tenang aja Sobat Logam, kalau misalnya Sobat Logam masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kita diskusikan di episode perdana ini, kita masih punya banyak episode lagi, jadi kalian stay tune. Pokoknya kalau misalnya ada muka-muka dari kita semua ya lewat ya di timeline kalian langsung klik aja, karena pastinya tema berikutnya juga nggak kalah menarik dari episode perdana ini. So Sahabat Logam, thank you so much dan sampai jumpa. Bye bye. See you, bye bye.